Puji nama Tuhan, selamat pagi. Shalom saudara-saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kita boleh kembali berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan untuk sebentar kita mau menyembah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada siang pagi hari. Saya ucapkan untuk semua Bapak Ibu, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama menyenangkan hati Tuhan. Kita akan datang pujian kita, Tuhan ku mau menyenangkanmu. Haleluya. Kami mau menyenangkan Engkau ya.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang masih Kau berikan bagi kami pada saat ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau ya Bapa, yang begitu baik, bahkan teramat baik dalam kehidupan kami Bapa. Sungguh kami merasakan Tuhan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami merasakan anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh Tuhan kami bersyukur Tuhan, berterima kasih karena kami masih memiliki Engkau di dalam hidup kami ya Tuhan. Karena kami memiliki Engkau yang begitu luar biasa dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak mau menyanyiakan kesempatan ini Bapa. Kami mau sebentar Tuhan memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Kami menyenangkan hati-Mu Tuhan, karena Kau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang layak kami puji Tuhan, Engkau yang layak kami sembah Tuhan, dan Engkau yang layak menerima segala puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik yang bertakhta dalam kerajaan surga. Kami Tuhan Yesus menyiapkan mulut kami, menyiapkan hati kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan Yesus ibadah kami pada saat pagi hari ini dalam tangan kasih Tuhan. Kami tidak izinkan Tuhan kuasa-kuasa apapun yang ingin mengganggu ibadah pada saat pagi hari ini Bapa. Kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang menguasai tempat ini, terlebih yang akan menguasai hati dan pikiran kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih, ampuni kami segala dosa pelanggaran kami Tuhan Yesus, agar kami layak Tuhan dan berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Ada haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih bahwa pada saat pagi hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada karena anugerah daripada Tuhan saja. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan naikkan pujian, segala puji syukur hanya bagi Tuhan.
Kita akan sambung lagi dengan pujian Tuhanku Maha Besar, dan saya undang untuk kita semua bangkit berdiri sama Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, ada Saya buka ruang kesaksian untuk saudara-saudaraku yang ingin menyaksikan kemurahan Tuhan. Saya undang untuk maju ke depan. Ada? Jika tidak ada, kami aja. Ayo Beb, maju semuanya. Ayo Beb, Hani, ayo semuanya maju. Anak pramuka juga. Banyak banget sih alatnya.
keluarga besar bahagia. Ada. Puji nama Tuhan, kami keluarga si Hobi mau menyaksikan kemurahan Tuhan bagi kami sepanjang tahun ini, dan mungkin tahun ini pertemuan kita yang terakhir. Ketemu tahun depan. Dan kami sekeluarga mau mengucapkan terima kasih untuk saudara-saudaraku sekalian di tempat ini, karena kita boleh sama-sama berkumpul di tempat ini untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Di tahun 2023 ini banyak sekali pergumulan yang kita hadapi ataupun segala sesuatu yang kita hadapi, tapi kita percaya kita boleh melewati tahun 2023 ini dengan penuh ucapan syukur hanya kepada Tuhan. Dan kami keluarga besar Si Hombing mau mengucapkan selamat Natal 2023 dan tahun baru 2024. Dan apabila kami keluarga, baik saya pribadi, ada kesalahan ataupun tindakan atau perlakuan yang kurang enak atau kurang baik bagi saudara-saudaraku sekalian di tempat ini, saya mohon maaf. Kami mohon maaf kiranya di tahun 2024 nanti kita boleh menjalani hidup kita, menjalani kehidupan kita di dalam kasih Tuhan. Dan kami juga mau pamit karena kami mau pulang, mau mudik. Nanti siang kami akan pulang ke kampung. Kami mohon doanya untuk saudara-saudara sekalian, terutama untuk Ibu Bapak Gembala di tempat ini dan juga keluarga pastori, untuk mendoakan kami supaya kami boleh sehat, boleh berjalanan, boleh berjalan dengan lancar. Kami tiba di kampung dengan selamat, tidak kurang suatu apapun, dan kami boleh kembali lagi ke tempat ini dengan penuh ucapan syukur hanya kepada Tuhan. Dan saya mewakili ibu mertua saya, dan karena masih kurang fit, jadi dia tidak bisa ibadah hari ini. Tadinya sih mau pengen kesini, mau pamitan langsung, cuman karena keadaannya masih kurang fit, jadi saya mewakilkan. Ibu mertua saya juga akan pulang kembali ke kampung. Dan ibu mertua saya juga mengucapkan terima kasih untuk doa-doanya, untuk support baik materi ataupun bantuannya. Terima kasih doa-doanya, dan semoga di lain kesempatan kita boleh berjumpa kembali dalam rumah Tuhan ini. Dan kami juga minta pamit untuk anak pramuka, yang nanti sebentar lagi akan ke Majalengka untuk kegiatan LDK dari sekolahnya. Kami juga mohon doanya supaya kegiatan mereka juga boleh lancar, boleh sehat terus, boleh berjalan dengan lancar semuanya. Mereka boleh kuat dan kembali ke Hercules dengan sehat juga. Amin. Untuk mewakili terima kasih kami kepada Tuhan, kami mau nyanyi. Nyanyi sih. Mana nih Pak? Pegang mic-nya. Kan latihan dari malam. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa kami dan seisi roh kami akan tetap melayani. Yeah.
Tuhan yang kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Beb. Baru kali ini kan pegang nih. Ya. Haleluya. Dan mudah-mudahan tahun depan bisa menjadi singer. Itu. Dan mungkin jadi WL. Amin. Itu kerinduan saya pribadi. Untuk kami boleh sama-sama melayani Tuhan di tempat ini. Amin. Puji nama Tuhan. Ada lagi? Ada yang mau menyaksikan firman Tuhan kembali? Jika tidak ada, saya undang untuk kor kaum wanita maju ke depan untuk memuji Tuhan. Bagi yang merasa wanita, mobil tentara kan dari sekolah.
Udah. Lagi? Lagi? Puji nama Tuhan kesukaan. Bisa aja si Tati Jen. Yuk. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Kita akan naikkan pujian sungguh bangga Bapa. Dan saat ini kita persiapkan hati kita, pikiran kita, pendengaran kita untuk mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyembah Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian kita, Tuhan Kau sempurna.
Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Angel akan berdoa bersama Tuhan dan berdoa. Terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus Bapak. Kebaikan-Mu sampai-sampai Tuhan kami merasakan Bapak. Sampai penyertaan Tuhan kami merasakan sungguh luar biasa penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat semuanya Tuhan. Untuk kami Bapak, beri kami Tuhan ampuni kami Bapak. Ya Tuhan Yesus kami melakukan Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan pada kami Bapak. Bapak berkati kami Tuhan, berkati Tuhan apa yang pergumulan kami Tuhan Bapak. Berkati juga pergumulan jemaat tempat ini Tuhan Yesus Bapak. Kami menyerahkan semua Tuhan pergumulan kami yang dalam tangan Bapak. Bapak sebentar lagi kami menggunakan firman Tuhan bila Tuhan. Biar firman ini menjadi kekuatan dan bagian bagi kehidupan kami Bapak. Biar Tuhan Yesus firman ini menjadi terang bagi kami Bapak, menjadi terang bagi jalan kami Tuhan Tuhan. Melakukan kehidupan kami Bapak, tanpa tangan Tuhan, tanpa firman Tuhan, hidup kami sia-sia Tuhan Bapak. Tanpa tangan Tuhan Yesus Bapak, hidup kami Tuhan akan berkurangan Tuhan Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami serahkan Tuhan kepada badan kami segala melaksanakan tadi Bapak. Kami menyerahkan semua Tuhan biar Tuhan Yesus kepada kami, biar bertenang Tuhan di depan Tuhan. Biar menjadi harum di dalam Tuhan Bapa. Tuhan layakan kami lah Bapa di hadapan Bapa. Layakan mensucikan kami dan kuduskan kami Bapa. Seperti Engkau Bapa Yesus Bapa. Kami menyerahkan semua doa kami hanya dalam tangan Bapa. Kami sudah bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan dan selamat berdoa.
Yes, puji Tuhan, shalom. Selamat pagi semua. Selamat hari Minggu. Kiranya suasana sukacita Natal meliputi hati kita semua. Amin. Amin. Ya ginilah kalau udah Natalan udah bolong-bolong ya. Tapi nggak apa-apa. Ada yang pulang kampung, ada yang keluar negeri, ada yang mengunjungi saudara. Memang inilah momen Natal dan sukacita ya. Itu harus kita lakukan. Bukan hanya untuk di sini saja kita beribadah, tapi bersama keluarga kita mungkin di luar kota, di luar pulau, di kampung. Mungkin ada saudara kita di luar negeri, sama-sama kita beribadah ya. Kita saling mengunjungi. Kayak minggu kemarin saya tidak ada di sini karena memang ada acara di keluarga Siregar untuk acara penghiburan karena berpulangnya kakak kami 15 November kemarin. Dan keluarga Siregar mengadakan acara penghiburan mangga kulit. Ya itulah. Itu jadi kami harus terima mereka untuk membuka rumah mereka untuk kami sama-sama mengadakan ibadah ya. Yang lucunya yang khotbah ya tetap Bapak Gembala saudara. Jadi saya juga ketawa loh. Jadi khotbah Bapak Gembala juga. Dikirain kita dihiburkan di khotbah ini ya. Tinggal duduk manis. Ternyata enggak ya. Bapak Gembala yang khotbah katanya gitu. Ya itulah namanya keluarga ya. Inilah salah satu kerinduan kita ketika kita melayani Tuhan. Kita juga harus melayani orang tua. Kita juga harus melayani keluarga kita, saudara-saudara kita. Karena apa? Bohong kalau pelayanan kita cuma di gereja. Pelayanan terutama adalah di dalam keluarga. Di dalam anak-anak kita, di dalam orang tua kita, di dalam saudara bersaudara. Biar kemuliaan Natal yang menjadi tema kita pada saat Natal ini menjadi nyata. Amin. Kita akan baca tentang kemuliaan Natal. Sebelumnya kita akan baca dulu temanya Lukas 2 ayat 14. Lukas 2 pasal 2 ayat yang ke-14. Ya. Kita akan baca sama-sama tema Natal kita pada saat ini. Mungkin ada yang belum baca, belum tahu, ataupun belum hadir. Natal kita kemarin tanggal 9. 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Hari ini kita sudah baca tema Natal kita, yaitu kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara kita, orang-orang yang berkenan kepadanya. Amin. Amin. Kita akan ke ayat yang ke-8 dulu, Kak Revi. Kita akan baca di ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Mereka pada waktu malam, lanjut sampai 14. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, Betlehem. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Ayat 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Amin. 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 Kemuliaan Natal berbicara tentang Allah yang mulia meninggalkan kemuliaannya untuk manusia yang berdosa. Kemuliaan Natal berbicara
karunia untuk semua orang yang berdosa. Jadi satu harga yang harus Tuhan bayar, satu harga yang harus Allah bayar, untuk apa? Untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Sebab semua sudah dikerjakan. Para nabi, para rasul sudah ada untuk memberitakan tentang kebenaran. Setiap orang-orang yang menyembahkan, mempersembahkan korban Paskah sudah ada di dalam bait Allah. Tapi itu tidak cukup untuk menebus dosa saya dan saudara. Sebab itu Allah turun ke dalam dunia, meninggalkan kemuliaannya, datang kepada kita manusia yang berdosa, supaya saya dan saudara menjadi orang yang mulia. Bukankah Allah berfirman, Abraham, pandanglah bintang di langit, lihatlah pasir di lautan. Dari situ kita sudah bisa lihat siapa keturunan Abraham yang menjadi pasir di lautan, dan siapa di pantai, dan siapa keturunan Abraham yang menjadi bintang di langit. Mulia mana pasir sama bintang? Ada di mana? Di atas atau yang di bawah yang mulia? Yang mulia selalu di atas. Amin. Hendaklah kita menjadi keturunan Abraham yang menjadi bintang-bintang. Sebab Allah berkata bahwa di dalam Roma 3 ayat 23, Rasul Paulus mengatakan, Roma 3 ayat yang 23, mengapa karya Allah ini harus dikerjakan? Karena apa? Karena semua orang telah berbuat dosa. Saya dan saudara sudah berbuat dosa. Bedanya ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan. Bedanya ada yang terasa dan tidak terasa. Dan telah kehilangan kemuliaan. Oleh sebab itu kemuliaan Natal datang menghampiri kehidupan kita lewat pengorbanan Tuhan yang lahir sebagai manusia untuk menebus dosa saya dan saudara, supaya dipulihkan kemuliaan Allah yang hilang di dalam kehidupan saya dan saudara. Orang-orang yang selalu ingin mulia, selalu ingin hebat, selalu ingin maju adalah orang-orang yang mau mengerti kehendak Tuhan. Amen. Dia ada di dalam ibadah-ibadah. Dia selalu ada di dalam pembacaan firman. Dia ada di dalam satu doa dan doa. Dia ada di dalam satu perenungan demi perenungan hidup. Disadari tidak disadari saudara, akan terpisah antara pasir di lautan dan bintang di alam di langit. Akan terpisah. Siapa yang mulia dan siapa yang tidak mulia akan terpisah, dan itu akan menjadi nyata. Hidup dalam kemuliaan Natal, hidup dalam kemuliaan Allah. Kita akan ulangi dalam baca dalam Lukas 2 ayat ke-9. Lukas 2 ayat yang ke-9. Di sana dia katakan, tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan dan berkata kepada mereka, kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Satu hal yang saya ambil di sini adalah kemuliaan Tuhan menghadirkan, bersinar, meliputi mereka. Adalah kemuliaan Allah yang hadir dalam suasana surga. Para gembala ini kalau kita gambarkan bukanlah orang-orang hebat, bukanlah orang-orang kaya, bukanlah orang-orang yang terpandang, sebab mereka harus tersisih untuk bekerja sebagai gembala-gembala. Mereka harus bertanggung jawab pada kawanan-kawanan ternak mereka, domba-domba. Domba itu binatang, saudara. Kalau sekarang gembala itu keren. Gembala di mana? Tiberias. Gembala di mana? Kenny Eagle.
Gembala di mana? Gereja Pantai Kosta Keramat. Ketapang. Gerejanya segede-gede apa? Tetapi gembala pada saat itu orang-orang yang miskin. Orang-orang yang tidak punya apa-apa. Orang-orang yang tidak terpandang. Kenapa malaikat Tuhan pertama kali lahir, Yesus lahir, langsung kabar itu diberitakan kepada mereka. Karena apa, saudara? Orang-orang yang beginilah orang-orang yang sederhana. Pola pikirnya sederhana, hatinya sederhana, tulus. Gak banyak berlipat-lipat, gak banyak berliku-liku, gak banyak tipu muslihat, gak banyak neko-neko, tulus aja jadi gembala. Tanggung jawabnya untuk domba-domba, tanggung jawabnya memelihara domba-domba, supaya domba-domba ini aman, makan cukup, minum cukup, sehat. Justru kabar sukacita ini datang pada orang-orang yang tidak berarti. Karena apa? Mereka akan diberi satu kemuliaan, yaitu kemuliaan suasana surga. Betapa bahagia para gembala ini ketika mereka melihat, ketika mereka mendengar satu keajaiban yang belum mereka lihat. Seorang malaikat Tuhan datang menghampiri hidup mereka dan berkata, kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Saudara dan saya, biarlah kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang dianggap orang miskin tidak apa-apa. Tapi saya orang kaya di hadapan Tuhan. Karena hati saya tulus. Karena hati saya gak berbelit-belit. Hati saya gak jadi orang yang suka nipeng, nipu sana sini. Enggak, tulus aja. Bagaimanapun penilaian orang terhadap saya terserah. Karena hidup saya bukan dengan kata orang, tapi hidup saya adalah hidup kata Yesus Kristus. Amin. Belajar saudara, nggak akan beres kalau saudara dengerin omongan orang. Bereskan dirimu di hadapan Tuhan. Apa kata firman? Biarlah kemuliaan Tuhan bersinar meliputi saya dan saudara. Ada suasana surga. Bukan karena suasana surga itu bukan karena padang rumput itu menjadi padang rumput yang sangat baik. Tersedia makanan dan minuman bagi gembala. Tersedia rumah yang mewah bagi gembala-gembala untuk menertakan domba-domba dengan baik. Bukan. Tapi suasana surga itu anugerah kemuliaan Tuhan hadir menjadi pilihan. Kita menjadi orang-orang yang dipilih Allah untuk mendengar suara Tuhan. Kabar sukacita. Itulah saudaraku. Seperti yang dikatakan ketika saudara akan baca Kisah Rasul 7 ayat 59 ya. Kita buka satu contoh. Kisah Para Rasul 7 ayat 59. Perjanjian Baru. Ini ada sebuah cerita tentang seorang yang dinamakan Stefanus. Stefanus ini orang yang benar-benar dipilih untuk melayani Tuhan. Tapi apa yang terjadi dalam masa hidupnya? Stefanus sedang mereka melempari Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Stefanus sebagai pelayan Tuhan. Ketika didakwa, diadili, ketika difitnah, dia harus menerima hukuman dari orang Farisi, yaitu dilempari dengan batu. Dilempar bakpao aja sakit. Kalau bakpaonya 10 ya. Kalau bakpaonya 1 masih mending, udah 10 itu sakit. Apalagi dilempar batu. Hukuman mati bagi Stefanus adalah hukuman mati yang sangat menyakitkan. Kalau sekarang hukuman mati di Indonesia ditutup matanya terus di dor.
Tapi saudara bayangkan, saudara masuk ke dalam kehidupan Stefanus ketika dia sedang dianiaya, dia diseret di tengah-tengah orang Farisi, dia diadili begitu rupa, dia dilempari dengan batu. Satu batu sakit enggak? Sakit. 2 batu sakit, 3 batu sakit, 4 batu sakit, 5 batu sakit. Itu dilempar itu artinya satu orang satu lempar. Hukuman mati paling sakit. Dilempar batu dan disalibkan. Proses matinya lama. Kecuali dilempari batu bawa truk. Satu truk drum itu besar. Terus digerujuk tuh. Stefanus lagi duduk itu digerujuk pakai batu 2 ton lah. Itu cepet pasti langsung mati. Tapi Stefanus dilempar batu satu-satu. Dia harus bayar harga karena dia percaya pada Kristus. Bagaimana disebut suasana surga turun atas Stefanus kalau penderitaannya begini? Tapi ketika Stefanus dalam kesakitannya, dia melihat langit terbuka. Dan siapa yang duduk di atas sebelah kanan Allah Bapa? Yesus Kristus yang dilayaninya. Rasa sakit itu sudah tidak berasa ketika dia melihat suasana surga. Orang mati jangan dinilai dari cara dia mati. Tapi orang mati mari kita lihat bagaimana cara dia hidup. Amin. Amin. Cara dia hidup berkenan kepada Tuhan. Damai sejahtera di antara orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Inilah kesukaan hidup dalam kemuliaan Tuhan. Walaupun secara manusia enggak mungkin itu suasana surga ada. Gimana orang dimatiin pakai lemparan batu? Tapi Stefanus menerima kemuliaan Tuhan. Langit terbuka. Dia melihat, dia menyongsong dia. Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kalau kita baca Kisah Rasul ini pasal 7 dari ayat pertama, ngeri sebenarnya. Baca di rumah. Bagaimana kita bisa menikmati suasana surga. Yang kedua, Lukas 9 ayat yang ke-10. Bagaimana kemuliaan Tuhan itu menghadirkan sukacita di dalam ketakutan. Lukas 2 ayat yang ke-10 kan? Lukas 2 ayat yang ke-10. Bukan Lukas 9. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Ayo kasih tahu sebelah kiri kanan depan belakang. Jangan takut. Beras mahal, telur naik, ayam naik. Amin. Tapi saya percaya berat badan Anda tidak ada yang turun kan? Amin. Ikut naik semua kan? Ribet kita ikut program diet. Tambah gendut. Ayo loh. Semua boleh naik. Berat badan kita juga naik. Dikatakan jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Amin. Kesukaan besar untuk saya dan saudara. Haleluya. Dalam keadaan dunia yang sangat-sangat gak ngerti deh. Di sana perang, di sini perang, di sana bencana alam, di sana terjadi ini, terjadi itu. Bapak bunuh anaknya, anak bunuh bapaknya. Ngeri. Suami bunuh istri, istri bunuh suami. Dunia model apa di dalam? Padahal dalam doa Bapa kami yang selalu kita doakan setiap hari, Bapa kami yang di surga apa? Dikuduskanlah namamu. Dunia ini semakin kudus? Enggak. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Dunia ini semakin aman. Saudara punya motor bagus, saudara.
surga indah, banyak kesukaan di surga. Turun ke bumi enggak. Dunia ini bukan semakin baik. Walaupun kita selalu berdoa, Tuhan jaga lindungi, berikan keamanan, berikan kesehatan, berikan damai sejahtera, berkati pekerjaan setiap jemaat Tuhan. Berkati setiap usaha pekerjaan kami Tuhan. Tapi dunia ini tidak menjanjikan semua serba indah dan serba indah. Ya, tadi ada KBB, keluarga besar bahagia. Nyanyilah Tuhan, kami dan seisi keluarga kami menjadi milik-Mu Tuhan. Sukacita itu besar dalam kehidupan. KBB tadi yang nyanyi, bukan PBB ya, KBB. Besok PBB Pak nyanyi Pak ya, pakai baju merah. Saya ikut. Jadi kemuliaan Allah membebaskan kita dari rasa ketakutan. Sebab apa? Sebab Tuhan berikan kesukaan besar di hati kita. Amin. Di hati kita, saudara. Sukacita itu bukan karena keadaan. Kalau keadaan, saudara, lihat duit di dompet cuma tinggal 5.000, saudara sedih. Amin. Ini 5.000 buat beli apa? Nasi lengko aja udah 8.000. Nasi kuningnya ya nggak enak lah, yang 5.000. Anak saya 2, suami saya makan apa? Kalau suasana surga itu cuma karena keadaan kita nggak akan, kita akan sukacita, kita merasakan kesukaan, kita merasakan kemuliaan Natal itu turun dalam hidup kita. Tetapi tergantung hati. Amin. Hati saudara. Hati itu nggak bisa dibohongi. Sebab itu sudah katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar aliran-aliran kehidupan. Saya punya teman bilang begini, Jelis gimana ya? Jemaat tuh, para pelayan-pelayan Tuhan tuh hari-hari ini semakin hari semakin angel diatur. Semakin susah dipegang hatinya. Masa katanya pelayanan, Bu Pendeta, Pak Pendeta, saya mau break dulu, mau istirahat dulu, tidak mau melayani. Bahkan ada yang hari, saya mau berhenti, tidak mau melayani Tuhan. Waduh, kalau begitu, Bapak Ibu Gembala, tumpang tangan di atasnya, pulangkan dia ke surga, karena mereka sudah tidak mau melayani Tuhan. Selamat jalan. Saya bilang begitu, ketawa dengan saya. Kak Elis mah bisa wae. Nah, nggak mau melayani Tuhan? Ya bisa, pulangkan saja ke surga, doakan. Doa pelepasan jenazah. Repot amat. Kita hidup untuk melayani, bukan untuk melayani di sini. Lewat pekerjaan kita melayani. Sebagai bapak kita melayani istri, anak, mantu, cucu. Sebagai suami melayani istrinya. Sebagai istri melayani suaminya. Melayani anak, mantu, cucu nanti kalau sudah punya cucu. Mengingatkan. Kayak Om Purba. Wabu, jajan. Itu tuh terjadi sama Om Moses di sana. Dirampok lah Om Moses itu kalau ada yang anaknya kasih, langsung, ayo Om, bagi duitnya, nggak ada lagu ulang tahun, tapi dijadiin lagu ulang tahun. Buat apa? Bagi duitnya, bagi angpaunya Om. Melayani. Jangan sibuk dengan diri kita sendiri. Melayani. Amin. Gua kan udah nggak ikut pelayanan lagi. Gua kan hanya pendatang sekali-kali ke gereja. Tetap harus melayani. Wah, saya acung jempol sama jemaat GPD di Maranatha Kudus. November diumumkan Natal tanggal 9. Sebulan langsung dana imannya penuh. 34 juta atau 35 juta Mami? Amin. Lupa tuh yang bendaharanya yang lupa. Saking kebanyakan uangnya. Bingung ya Bu?
Beli makanan yang mahal, beli makanan yang bagus, beli makanan yang enak. Sekali-kali kita pesta Natal, biar kesukaan besar itu terjadi dalam hidup kita sama saudara. Jadi kemuliaan Tuhan itu membebaskan kita dari segala ketakutan. Ketakutan itu soal hati. Kalau saudara baca Alkitab ya, Daniel dimasukkan ke lubang singa. Waktu jatuh hukuman itu, Daniel tidak boleh berdoa, tidak boleh menyembah Allahnya. Apalagi Daniel rajin 3 kali sehari berdoa. Ya dokter Lisa ya, kayak orang minum obat kan, 3 kali sehari berdoa. Tidak boleh. Kalau orang Kristen zaman sekarang kebenaran. Tidak boleh beribadah, sebenarnya tidur lagi. Tidak boleh berdoa, kebenaran. Saya paling nggak bisa berdoa, kayak gitu. Dan dia merasa takut nggak? Takut. Waktu dimasukkan ke lubang singa. Tapi ketika dia dimasukkan, dia tahu ada kemuliaan Tuhan yang mengubah ketakutan menjadi sukacita. Biarpun singanya nggak dikasih makan, berapa hari pun nggak lapar. Kenapa? Tuhan bilang ini anakku, ini hambaku, pahit-pahit baginya, pahit. Jadi makan. Dan dia keluar dari lubang singa dengan utuh. Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Ya, sekolah minggu ya, ingat ya, udah sekolah minggu, mantan sekolah minggu. Yang melemparnya aja orangnya mati hangus terbakar. 7 kali panas. 7 itu angka sempurna, jadi panasnya pol. Ketakutannya ada gak? Ada. Gimana gak takut Sadrak, Mesak, Abednego? Kata dia bilangin, seandainya Allah yang kami sembah tidak melepaskan kami dari dapur api yang menyala-nyala, kami pun tidak akan menyembah kepada patung yang Tuanku Raja dirikan untuk kami sembah. No. Langsung bleng 3 orang. Di sana mereka merebut ketakutan. Aduh panas. Mungkin nggak bisa ngerasain panas lagi karena 7 kali. 7 kali itu sangat panas. Saya nggak tahu, mungkin panasnya sepanas orang yang dikremasi. Ya, mesin kremasi itu. Kalau saudara-saudara punya keluarga atau saudara atau kenalan yang dimakamkan di kremasi, mungkin itu sampai hancur semua seharusnya. Tapi Raja berkata, loh, bukankah 3 orang yang mau masukkan Sadrak, Mesak, Abednego, kenapa jadi 4? Yang ke-1 engkau, bukannya 4, yang 1 itu menyala-nyala bersinar terang seperti anak dewa. Waduh. Mereka sedang nyanyi memuji Tuhan di dalam kobaran dapur api yang panas. Ayo. Takut enggak? Ada orang takut nyanyi muter-muter? Enggak. Mereka hilang ketakutan mereka. Karena apa? Jangan takut. Firman Tuhan katakan jangan takut. Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan yang besar untuk seluruh bangsa. Bukan Israel aja, tapi Indonesia juga. Seluruh bangsa akan menerima sukacita besar itu. Kita akan masuk yang ketiga. Bagaimana kemuliaan Tuhan itu, kemuliaan Allah itu, kemuliaan Natal itu meliputi kita semua. Lukas 2 ayat 17. Turun ke ayat 17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan kepada apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Ketika mereka melihatnya, ketika para gembala ini melihat bayi Yesus, di sini huruf besar, berarti bayi Yesus. Mereka memberitahukan apa yang mereka lihat tentang bayi itu, tentang anak itu, tentang Yesus itu. Kemuliaan Natal adalah kemuliaan yang memancarkan kemuliaan Allah. Menyaksikan kemuliaan Allah. Jangan takut saudara kalau suruh bersaksi.
saudara tidak divonis hukuman mati sehabis bersaksi. Bersaksi, terima kasih. Bantu doa saudara. Saya sedang dalam pergumulan. Sakit perut saya gak sembuh-sembuh. Doakan ya saudara. Itu dong. Bukan hanya berkat yang disaksikan. Bantu doa saudara. Usaha saya macet. Bukan ngecet ya, bukan ya. Usaha saya macet. Itu mah tukang bangunan macet. Berarti lancar. Macet saudara. Tolong bantu doa. Kenapa kuasa doa itu benar-benar saudara? Kuasa doa itu nyata. Doamu mungkin belum tentu dijawab, tapi doa Ibu Alit dijawab Tuhan. Amin. Doa Ibu Alit berdoa untuk Tante Derpi biar sehat. Tahu? Belum tentu. Jadi kita nggak jangan didoakan deh saya malu. Jangan didoakan saya malu. Ini sombong apa? Doa orang lain itu bisa mengubahkan keadaan kita. Kalau tanpa doa saudara, kami tidak ada di sini. Karena doa saudara, Tuhan berkati Bapak Ibu Gembala berkati Bapak Gembala dalam perjalanan. Itu merubahkan segala sesuatu. Jadi ketika kita bersaksi tentang Yesus, bersaksi tentang keadaan kita bersama dengan Yesus, apa yang dilihat dikatakan kepada mereka. Jadi saling bersaksi dan apa ya? Saling ngomong, saling menguatkan. Saling apa lagi ya? Saling memancarkan sinar kemuliaan itu. Saudaraku, kita mau ketika kita ada di dalam situasi di mana kita harus menyaksikan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, saksikanlah itu. Tahun 2023 akan berakhir. Keluarga persiapkan kesaksiannya. Amin. Berani yang maju ya? Ya, berani yang maju ya? Opung Bono sama Opung Doli maju ke depan menyaksikan kebaikan Tuhan. Amin. Jangan ke Angel aja menyaksikan kebaikan Tuhan, yang lain juga semua maju ke depan memancarkan kemuliaan Tuhan. Amin. Sehingga terjadi di dalam 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18. Ya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan siapa? Kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan adalah roh. Jadi kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Artinya tidak ada lagi yang menghalangi kemuliaan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita di apa? Diubahkan. Amin. Siapa yang mau berubah? Tahun 2023 akan berlalu, 2024 akan hadir. Berubahlah, menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara baca ayat ini berulang-ulang nanti di rumah 2 Korintus 3 ayat 18. Apa yang Tuhan minta ketika kita merayakan Natal, kemuliaan Natal memenuhi kita. Artinya kita bersinar, kita memancarkan kemuliaan demi kemuliaan kita kepada orang lain, sehingga orang lain pun merasakan kemuliaan yang kita miliki bersama dengan Tuhan, dan mereka pun menjadi mulia. Amin. Kan pepatah mengatakan kalau main sama tukang parfum baju kita bau wangi, bau parfum. Jadi kita harus memancarkan kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah. Yuk, Lukas 2 ayat yang ke-20.
Kita akan maju di dalam Lukas 2 ayat yang ke-20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Setelah mereka melihat, merasakan, menikmati tentang kedatangan Tuhan melalui bayi Yesus di kandang domba, di palungan, di Bethlehem. Jangan saudara tidak kuis. Yesus lahir di mana? Di Yerusalem. Ada yang bilang di Betania. Ada yang lahir di mana? Di Yeriko. Jangan saudara, Yesus lahir di Bethlehem. Ya, ingat di Bethlehem. Ya, dan segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Inilah sifat dari gembala. Apa? Jujur. Bukan jujur ayam ya. Itu bubur. Bukan jujur kacang hijau, itu bubur. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Kehidupan mereka sudah diubahkan. Kehidupan mereka sudah diperbaharui. Sukacita mereka sudah diperbaharui. Dan mereka pulang memuji, memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Amin. Dan mereka semua sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi ada konfirmasi antara mereka memberitahukan kepada gembala dan gembala melihat persis apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lihat, apa yang mereka lalui, apa yang mereka rasakan ketika bertemu dengan Yesus. Mereka diubahkan. Bukan diubahkan dari baik menjadi jelek, tapi mereka diubahkan menjadi baik dan tambah. Ada kesaksian, ada sesuatu yang bisa kita rasakan. Artinya kemuliaan Tuhan. Di pasal Lukas ayat 2 pasal 2 ayat 20 ini, kemuliaan Allah membawa kita kepada pengalaman mujizat. Amin. Mujizat. Mujizat itu sesuatu yang mustahil. Tetapi ketika kita merasakannya bersama dengan Tuhan, mujizat itu akan kita rasakan. Pak Pendeta ngomong enak aja, Bu Pendeta ngomong enak aja. Ada firman, engkau akan dibawa tinggi dan tidak menjadi turun. Orang tua saya sepi, pekerjaan saya sepi, langganan saya nggak ada. Gimana dibilang menjadi naik tetapi turun? Begitu. Harus rajin melayani Tuhan. Satu orang percaya kepada Tuhan, seisi rumah diselamatkan. Suami biasa pulang jam 5 pagi. Setelah rajin melayani, rajin membantu pekerjaan Tuhan, rajin mengerjakan semuanya, suaminya pulang 5 hari sekali lagi. Gimana saudara? Apakah ini mujizat dalam kemuliaan? Di dalam kita menghadapi sesuatu, bilang sama Tuhan, mujizat itu masih ada untukku. Amin. Mujizat itu masih ada untukku. Melalui segala apapun yang terjadi dalam hidupku, mujizat itu ada untukku. Amin. 2023 yang akan kita tinggalkan, suara Natal pada saat ini. Mari kita menikmati mujizat demi mujizat bersama dengan Tuhan. Ada yang mustahil? Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagaimana kitanya nih? Mau gak kita merasakan mujizat itu?
Banyak dikatakan, ayo sis, banyak berdoa, brur, banyak berdoa. Pendeta ngomongnya berdoa dulu. Banyak berpuasa, pendeta ngomongnya berpuasa dulu. Mau pendeta lagi gendut baik, kalau pernah puasa. Ayo banyak beribadah. Nggak tahu rumah saya jauh. Kalau beribadah kudu ongkos, kudu kolektor. Siapa yang nanti jemput? Nggak ada. Kalau saudara tipe orang Kristen begini, kapan mau terima mujizat? Kapan mau kita mengalami mujizat demi mujizat bersama dengan Tuhan? Saudara, saya mau sampaikan satu mujizat yang kami rasakan. Begitu hebat Tuhan kerjakan buat kami. Tahun lalu, Desember 2022, kami pindah ke rumah berkat di Kertanegara. Saudara boleh tahu, kami saat itu tidak punya uang untuk merenovasi rumah itu sehingga layak dipakai. Karena rumah itu rumah subsidi, saudara. WC-nya nongkrong. Kalau saudara toiletnya nongkrong. Kalau saudara bilang, Elis nih, emang dasar borju banget. Pengennya keren aja, pengennya enak aja. Enggak, saudara sih nggak bisa nongkrong untuk saya harus duduk karena saya gemuk. Tulang saya tidak kuat untuk menyangga. Saya nggak punya uang untuk itu. Tapi saya bilang, kalau Januari saya nggak bisa beres rumah itu. Ya begitulah. Saya ditegur sama suami saya. Dia bilang, kamu ini gimana sih? Kita kan habis Natalan. Desember itu butuh dana. Kita harus bayar surat sertifikat rumah dan gereja tanah belakang dan tanah depan ini. Itu butuh dana, Elis. Berikan saya waktu untuk bernafas. Untuk saya bekerja mencari uang. Kamu kok enak amat janji sama orang. Kalau Januari rumah itu nggak jadi. Begini. Tahu nggak saudara, sih nggak punya uang untuk itu. Saya habis bayar sertifikat tanah. Hampir 25 jutaan dari kami aja pribadi. Saya benar-benar punya jemaat yang sangat dengar suara Tuhan. Bapak ini bilang, Bu, saya yang beresin rumah Ibu Gembala. Bapak Gembala jangan khawatir, pakai uang saya dulu. Karena saya mau bangun rumah juga belum cukup uangnya. Saudara, ada nggak orang belum cukup bangun rumah? Uangnya dipinjemin ke gembalanya untuk beresin rumah gembalanya. Ada nggak? Nggak ada. Tapi Bapak ini bersikeras, ayo pakai uang saya dulu. Nanti mikirnya gaus banget. Lah, kok ya aku pendeta suruh gue utang sama jemaat piye kerjaannya. Saya bilang, Pak Gali, ada depositomu? Ada, Cik. Keluarin ya? Iya, Cik. Dia keluarin 10 juta. Beberapa saat kemudian dia dapat berkat. Dia dapat fee dari perusahaannya 10 juta. Transfer dulu buat DP, abad mulailah pembangunan ini. Kasihan Bapak ini masa bilangnya sampai begitu. Saudara, berapa? Kami punya uang tahun itu 30 juta ya, untuk beresin dan untuk segala-gala macam. 2022 30 juta itu sambil nyesek, saudara. Kecekek. Semua serba diirit, pokoknya nggak diirit cuma buat Natal doang. Tapi tahun ini kami sedang membangun rumah dan gudang. Sudah 300 juta masuk dananya. Mujizat terjadi. Tulus aja, minta sama Tuhan aja. Beri saya kekuatan Tuhan. Apa yang harus dikerjakan. Jangan diirit buat Tuhan. Tetap pelayanan, tetap pelayanan. Ngapain tetap pelayanan? Gak diirit, gak dipotong-potong.
sudah masuk untuk bangun rumah. Dari 30 jutanya 2022. Kayak orang mau dicekik. Sekarang berapa? Cuma setahun saudara. 300 juta. Saya nggak sombong untuk bersaksi di sini. Tapi ini pengalaman saya bersama dengan Tuhan. Menemukan mujizat demi mujizat. Amin. Haleluya. Saudara boleh ketawa, bolong saya sombong apa enggak? Saya pamer tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Gak ada yang bela, gak ada yang pinjemin duit, gak ada yang utangin duit. Tapi saya pamer Tuhan itu baik dan dahsyat. Apa yang kami doakan pasti terjadi bersama dengan Tuhan. Karena kemuliaan Natal itu terjadi dalam hidup saya. Dan akan terjadi dalam hidup jemaat Tuhan di tempat ini. Jadi saya aja, sakitmu sembuh. Sakitmu sembuh, amin. Susahmu hilang. Berkat Tuhan mengalir. Asal engkau apa? Tulus di hadapan Tuhan. Layani dia dengan hati yang baik. Gak usah pikir, nyanyi gak usah. Tapi kalau kau tidak tulus di hadapan Tuhan, berkat yang ada padamu ini udah mulai pergi, udah mau nempel. Bes, hilang punya sayap, terbang. Mari, saya himbau saudara-saudara, ikuti terus jalannya Tuhan. Kesukaan besar, kemuliaan Tuhan datang dalam hidup kita. Yang pertama, kemuliaan itu menghadirkan suasana saudara. Yang kedua, kemuliaan Allah membebaskan kita dari ketakutan, kekhawatiran. Kemuliaan Allah yang ketiga adalah kemuliaan Allah yang selalu menjadi sinar dalam kehidupan saya dan saudara untuk disaksikan. Yang keempat, kemuliaan Allah membawa kita pada pengalaman mujizat bersama dengan Tuhan. Amin. Siap bersaksi? Amin. Hari ini mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Haleluya. Persiapkan hidupmu menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat tertinggi. Kau berada di dalam hidupku.
segala kemuliaan yang Kau sediakan atas kami, Bapa. Kami percaya Tuhan, hari ke depan adalah hari yang penuh dengan kemuliaan. Haleluya. Karena sinar yang daripada Tuhan, kebenaran yang daripada Tuhan, membinasakan segala Tuhan keadaan jahat dunia ini, Bapa. Kau karuniakan kepada gereja-Mu Tuhan Yesus kemuliaan yang baru setiap hari. Tangan-Mu Tuhan Yesus turun di atas kepala kami, mengurapi kami dan menguduskan kami. Kami Tuhan Yesus memperingati Engkau di dalam setiap hari-hari kami sampai kepada setiap tahun-tahun kami, di dalam Natal, di dalam kemuliaan Natal, di dalam kemuliaan Paskah, di dalam hari-hari bersama dengan Tuhan akan mendatangkan kemuliaan demi kemuliaan. Dan firman yang hari ini yang kami terima, kami kumpulkan, kami terima Tuhan kami, oh Tuhan, iman ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa itu akan menjadikan hari kami hari yang penuh dengan kemuliaan. Apa yang akan kami kerjakan semua berbuah lebat. Tidak ada lagi kegagalan ya Tuhan Yesus. Onak dan duri tidak lagi menjadi penghalang bagi kami Tuhan. Sebab jalan-jalan itu telah Engkau ratakan di hadapan kami. Dan Engkau berikan terang dan cahaya yang sungguh indah Tuhan Yesus, sampai kepada kemuliaan Engkau yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Temani kami setiap hari Tuhan. Ubahkan kami setiap hari untuk memiliki hati untuk mencari Engkau dan melayani Engkau ya Bapa. Sehingga ketika kami melewati hari di dalam dunia ini, kami puas. Kami sudah melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami terima firman-Mu, kami meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, biar memberikan persabaran kedua, mendapat pujian Tuhan Ku Maha Besar. Tuhan memberkati. Kita masuk dalam waktu jemaat untuk ibadah minggu ini. Untuk hari Rabu dan Sabtu ditentukan, ya. Dan hari Minggu tetap ada ibadah umum diganti. Ya, simbol gantinya. Tetap jam 7 pagi ya, bukan sore ya. Jam 7 pagi tanggal 24 Desember ya. 24 Desember jam 7 pagi. Untuk sekolah minggu biasanya digabung saja karena sudah mengurangi. Ya, ini ada. Nah, terus hari Senin kita tetap ibadah Natal
jam 7 pagi ya di tempat ini. Jangan lupa hari Seninnya tanggal 25. Dan ada persembahan puisi dan persembahan tarian manotor dari pemuda remaja. Jadi siapkan apanya kalau bahasa HP-nya. Semangat banget Pak kalau udah manotor. Ya, terus habis ya. Ya, yang berulang tahun dalam minggu ini Ibu Dewi Kartika yang berada di Bandung ya. Biar Tuhan berikan umur panjang, kesehatan senantiasa. Doakan kepada Indonesia, Kota Indramayu, ya Kota Manggis, jemaat yang sakit, jemaat yang tidak hadir, juga Bapak Ibu Gembala serta keluarga pastori. Masuk laporan keuangan gereja, digabung nih. Kas sekolah minggu ada 1.114.000, kas pemuda ada 709.000, kas pembangunan 76.000, kas diakonia ada 1.237.000, saldo Natal sudah dikurangi, ya. Saldo kas wanita 1.240.000 dan dana Lazarus ada 9.060.000 ya. Sudah bisa. Kalau yang masih nggak ada, kalau yang mau dana Lazarus silakan ke Ciloni. Ya, pengumuman dari gereja demikian. Doakan untuk anak-anak remaja kita yang LDK. Ada nanya LDK itu apa? Apa Pak Syobin tahu nggak Pak Syobin? Nggak tahu ya Pak. Saya juga nggak tahu. Cuma ingatnya zaman dulu bela negara. Latihan dasar kepemimpinan, ya udahlah latihan sama tentara. ya seperti itu adanya macam-macam sekarang yang ya. Doakan mereka tetap sehat ya, mengikuti setiap acara. Pengumuman dari gereja demikian, ada pengumuman dari Ibu Gembala kelanjutannya. Tanggal 24 kita tetap ibadah jam 7 sore, jam 7 pagi, dan 25-nya kita perayaan Natal di tempat ini lagi. Natal bersama, Natal regional, kita kita jam 7 pagi juga. Ada yang baca puisi, ada yang nari nortor, ada yang mau bikin acara apa? Boleh. Daftar ya. Daftarnya ke Kak Angel aja ya Kak. Ya jangan daftar ke saya, karena saya pergi. Saya ada pelayanan di luar kota. Jadi saya pergi ya. Jadi nanti Natal tanggal 25 Desember gak ada, tapi 24 Desember saya masih ada di sini. 24 Desember langsung saya pergi ya. Ada pelayanan di luar kota. Daftar. Ada makan-makan konsumsi tanggal 25? Ada Ibu. Makan dan ya ada makan-makan. Jadi gak lapar ya. Ya pagi saudaraku, ada yang mau di orang Batak barangkali mau nyanyi. Nyanyi, Pak Margun nyanyi sendiri. Solo. Ya, amin ya. Bapak-bapak boleh nyanyi, ibu-ibu boleh nyanyi, disaksikan oleh seluruh jemaat. Kecuali saya nggak ikut, dan nanti saya ikut live streaming aja. Sudah? Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk yang ulang tahun ada di Bandung. Siapa yang meminta didoakan, maju ke depan untuk didoakan. Kita akan sama-sama doakan. Juga untuk anak-anak TNLDK. Kami memuji kebesaran-Mu. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kembali kami berdoa kepada Tuhan.
dengan segala ketulusan hati. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit. Anak kami dari Alvaro Tuhan, anak dari Heri dan Amel Tuhan sakit. Tuhan jamah sembuhkan. Jeffrey anak dari Cie yang sakit, jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Mungkin ada jemaat Tuhan yang di rumah yang sakit, Lawati jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Jemaat yang ada di tempat ini dalam keadaan sakit, Tuhan curahkan berkat kesembuhan. Curahkan Tuhan, curahkan. Kuatkan tubuh mereka, sehatkan mereka kembali, karena mereka akan melayani Tuhan. Tuhan juga memberkati seluruh pelayan-pelayan pada pagi hari ini. Hamba-hambamu yang menyampaikan firman, WLD Singer Tuhan, semua yang terlibat untuk tim musik, untuk LCD, untuk Tuhan Yesus, semua guru-guru sekolah minggu, aktivis pemuda remaja diberkati Tuhan, dan semua ada dalam keberkatan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Tuhan Yesus, anak-anak kami yang sedang mengikuti LDK Tuhan, biarlah mereka boleh kuat, mereka boleh sehat, digembleng, dipimpin, dididik, mereka boleh memiliki kebesaran hati untuk mereka boleh menjadi dipersiapkan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa kami di kemudian hari, dan kehidupan mereka juga dipimpin oleh Roh Kudus. Sehatkan tubuh mereka, kuatkan iman mereka, dan teguhkan setiap panggilan dalam kehidupan mereka. Jemaat Tuhan saat ini diberkati Tuhan dalam lewat usaha pekerjaan, rumah tangga mereka. Diberkati Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bawa jemaat Tuhan masuk dalam keajaiban-keajaiban bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya kemuliaan mata ini menjadi kemuliaan bagi kami semua. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati Tuhan Dewi Kartika sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak Tuhan. Biar Ibu Dewi Kartika boleh sehat, kuat, panjang umur, banyak rezekinya Tuhan, banyak berkatnya Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Suami dan anaknya, keluarga besarnya pun diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami doakan untuk acara minggu depan 24 Desember ada ibadah di tempat ini jam 7 pagi. 25 Desember perayaan Natal di tempat ini tanggal jam 7 pagi. Tuhan memberkati dan Tuhan tolong semua ya Bapak. Jemaat Tuhan yang bepergian juga Tuhan jaga dan lindungi. Keluarga Batubara Tuhan yang menuju kampung juga Tuhan jaga dan lindungi. Berikan kesehatan suami istri anak mereka Gena Tuhan. Juga kami berdoa keberangkatan dari keluarga Cini si Hobi bersama Inang, bersama Ibu Kartini, kedua anak mereka Arka dan Arman. Tuhan dijaga dilindungi sampai di rumah mereka, di kampung mereka, bahkan dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka. Kami semua pun Tuhan yang bepergian keluar kota, bepergian kemanapun Tuhan, kami mohon perlindungan Tuhan dan penjagaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami doakan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami doakan kepemimpinan presiden kami, wakil presiden kami, pemerintahan yang ada di pusat maupun di daerah Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, taruh hatimu dalam hidup mereka supaya mereka boleh menjalankan tugas mereka sebagai Tuhan Yesus, orang yang memimpin bangsa ini dengan baik. Berkati gereja-gerejamu Tuhan, berkati hamba-hambamu Tuhan, berkati umat-umatmu Tuhan. Ketika mereka merayakan Natal, ketika kami merayakan Natal, berikan keamanan, berikan kondisi yang baik Tuhan, cuaca yang baik Tuhan, sehingga kemuliaan Allah itu nyata dalam kehidupan setiap kami, di kota-kota, di desa-desa, di tempat mewah, di tempat sederhana. Tuhan hadir, Tuhan lahir, dan Tuhan membawa perubahan bagi kami semua umat Kristen. Kami menjadi umat Kristen yang sangat-sangat diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Kita terima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menyertai kita sampai maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Katakan Bapa, terima
Tuhan.